Ekspresi Putri Chandrawati ajak canda kuasa hukum seusai sidang dianalisis pakar, Ferdi Sambo beda. Surya.co.id. Sebelumnya kita perlu melihat ini dari kacamata yang objektif ya. Jadi kalau kita bicara tentang PC, saat ini Bu PC ini, kita perlu melihat dia bahwa sebagai manusia itu bisa sedih, bisa marah, bisa takut, bisa bahagia. Dan di dalam 24 jam kehidupan seseorang, nggak mungkin seseorang yang depresi gitu misalnya dikategorikan depresi, itu akan selalu muram terus panjang waktu. Bisa jadi dalam beberapa kondisi, dia kemudian tertawa, itu memungkinkan. Kemudian ingat lagi, dan kemudian dia sedih lagi. Nah, kita nggak bisa benar-benar pastikan apakah dia tertawa bahagia lepas apa enggak, karena kan ada masker yang menghalangi. Akan jadi data dari langit kalau saya bilang bahwa dia tertawa lepas gitu ya. Data dari mana kan, kondisi kayak gitu. Tetapi kalau kita asumsikan bahwa dia bercanda dan tertawa, sekali lagi kita asumsikan, ini bisa terjemahan bebas. Bisa terjemahan bahwa, oh dia ternyata pura-pura. Oh dia ternyata saat ini depresi tapi sedang lupa tentang substansi yang dia membuat dia depresi. Bisa juga. Nah, kalau kita tarik tapi kita bandingkan dengan momen ketika dia menangis. Nah, apakah kemudian dia menangis karena trauma? Setelah itu saksi Ferdi Sambo masuk ke dalam kamar untuk menjemput terdakwa Putri Chandrawati yang berada di kamar dan membawa terdakwa Putri Chandrawati keluar rumah dengan cara merangkul kepala terdakwa Putri Chandrawati menempel di dada saksi Ferdi Sambo. Sesampainya di luar rumah, saksi Ferdi Sambo meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengantarkan terdakwa Putri Chandrawati ke rumah Saguling 3 nomor 29. Selanjutnya pada saat saksi Ferdi Sambo kembali ke dalam rumah, saksi Kuat Ma'ruf berada di garasi dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu tetap berada di dalam rumah. Seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Halaman 3, butir 74 BAP lanjutan Susi tertanggal 10 Agustus 2022. Bahwa dengan mengesampingkan 67 dengan mengesampingkan fakta yang krusial oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tersebut dapat mengaburkan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Putri Chandrawati yang terjadi di Magelang. Padahal peristiwa kekerasan tersebut terkonfirmasi berdasarkan A. Keterangan korban kekerasan seksual yaitu terdakwa Putri Chandrawati yang telah disampaikan di dalam BAP tanggal 26 Agustus 2022. B. Hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-HPPF-HPP-9-2022 tertanggal 6 September 2022. C. Keterangan ahli yang tertuang dalam BAP Dr. Randa Reni Kusumo Wardani MPSI psikolog yang pada pokoknya menyatakan bahwa didapatkan informasi yang konsisten dari Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Menurut Putri Chandrawati telah terjadi kekerasan seksual tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak diduga serta tidak dikehendakinya yang menurut Putri Chandrawati dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat. Ekspresi Putri Chandrawati ajak canda kuasa hukum seusai sidang dianalisis pakar, Ferdi Sambo beda. Surya.co.id. Ekspresi Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati menjadi bahasan menarik saat menjalani sidang perdana perkara pembunuhan Brigadir J alias Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober lalu.
Satu ekspresi Putri Chandrawati yang banyak disorot netizen adalah momen ketika dia mengajak bercanda tim kuasa hukumnya setelah majelis hakim menutup sidang. Tampak Putri Chandrawati yang menekan atasan putih mencolek salah satu kuasa hukumnya sambil menunjukkan gestur tubuh gemas. Pakar mikro ekspresi Monica Kumalasari menyebut seharusnya Putri Chandrawati menyadari bahwa segala gerakan atau perkataan apapun yang akan dilakukannya memiliki arti. Kenapa justru kehilangan rasa empati yang tinggi pada persidangan yang disaksikan jutaan umat? Bahkan sempat menyelipkan bercanda, kata Monica dikutip dari tayangan Apa Kabar Indonesia TV One. Menurut Monica, hal ini menjadi sebuah anomali. Mungkin Ibu Pece merasa nyaman dengan kuasa hukumnya supaya tidak stres, ungkapnya. Monica juga menyoroti ekspresi Putri di awal sidang yang tampak masih grogi dengan helaan nafas beberapa kali. Namun ekspresi tak terduga justru ditunjukkan saat dia mengaku tidak mengerti dakwaan jaksa penuntut umum saat ditanya hakim 2 kali. Menurut Monica, ketika seorang mengatakan tidak mengerti, harusnya di wajahnya akan menampilkan ekspresi seperti proses berpikir, bingung atau istilahnya cognitive loading. Namun hal itu tidak tampak dalam diri Putri Chandrawati sampai dia akhirnya berjalan menuju meja kuasa hukumnya. Dia menunjukkan bahwa ketidakmengertian tidak natural, katanya. Apakah ketidakmengertian itu sudah diskenariokan? Hal itu bisa saja terjadi. Ekspresi lain yang menarik perhatian Monica saat Putri tampak mengusap matanya seperti sedang menangis. Menurut Monica, ketika seseorang menangis tidak hanya terlihat dari body language-nya, tetapi juga gerakan mikro seperti pergerakan dada bagian atas. Seharusnya seperti itu, tapi ini tidak ada, katanya. Jikapun Putri menangis dan mengeluarkan air mata yang diusap, tingkat kesedihannya pun bisa dianalisis. Dari banyak observasi menyebutkan tingkat kesedihan seseorang yang tengah menangis bisa dilihat dari keluarnya air mata. Air mata yang keluar dari pelupuk menunjukkan tingkat kesedihan mendalam dibandingkan yang keluar di samping mata seperti yang dilakukan Putri Chandrawati. Ada tindakan manipulatif tidak secara konsep disiapkan, tapi gerakan seseorang tidak nyaman membereskan pakaian, membereskan masker dan rambut ini untuk salah satu body language, tapi tidak krusial sekali tukasnya. Lalu bagaimana dengan Ferdy Sambo? Monica menyoroti pemilihan batik yang dilakukan Ferdy Sambo berbeda dengan terdakwa lain. Menurut Monica, pemilihan batik itu tidak menunjukkan bahwa Ferdy Sambo tidak siap dengan pakaian baju putih karena waktu yang cukup untuk mempersiapkan. Ferdy Sambo ingin menunjukkan berbeda dengan para terdakwa lain. Untuk urusan seperti ini saja masih ada power nih, katanya. Sementara ekspresinya saat mendengarkan dakwaan, menurut Monica, Ferdy Sambo seperti mendengarkan suatu cerita. Hal ini dimungkinkan karena momen ini bukan kali ini saja dialami namun sudah berulang-ulang. Dia mulai low power pose. Gelagat istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, di sidang pertama kasus pembunuhan Brigadir J disebut bagian dari siasat atau strategi untuk mendapatkan manfaat hukum tertentu. Seperti diketahui dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, istri Ferdy Sambo itu mengaku tidak mengerti dakwaan yang sudah dibicarakan oleh jaksa penuntut umum. Tak cuma sekali, istri Ferdy Sambo mengaku tidak mengerti saat ditanya ketua majelis hakim 2 kali. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi, ujar majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putri yang duduk di hadapan majelis hakim pun mengutarakan pendapatnya bahwa dia tak memahami dengan dakwaan yang telah disampaikan JPU. Mohon maaf yang mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut, ujar Putri. Jawaban Putri ternyata direspon heran oleh majelis hakim. Tidak mengerti, tanya majelis hakim. Ya, saya tidak mengerti, jawab Putri. Akhirnya majelis hakim pun meminta JPU agar kembali membacakan dakwaan agar Putri benar-benar mengerti. Silakan jelaskan lagi saudara jaksa penuntut umum apa di dakwaan ini, ucap majelis hakim. Selanjutnya, JPU pun menerima permintaan majelis dan selanjutnya kembali membacakan dakwaan dengan bahasa yang ringkas. Izin majelis, karena terdakwa Putri Chandrawati tidak mengerti, maka izinkanlah kami menjelaskan dengan bahasa yang singkat, kata seorang jaksa yang diduga menerangkan bahwa Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsider 338 itu pembunuhan. Gelagat Putri Chandrawati ini diulas ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Dikatakan Reza, karena Putri Chandrawati sudah dihadirkan di kursi terdakwa, itu berarti dia sudah kompeten, waras dan tidak punya tanggungan jiwa berat yang memungkinkan bagi dia untuk menjalani proses hukum yang mengandalkan daya nalar manusia. Dia punya kecakapan berpikir, berkomunikasi, dan kesiapan bertanggung jawab untuk setiap perkataan di depan hakim. Karena dia waras dan kompeten, saya berasumsi segala tindak tanduk, segala tutur kata di sidang tidak terlepas dari siasat atau strategi untuk mendapat manfaat hukum tertentu, kata Reza dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV. Manfaat hukum yang dimaksud Reza adalah keinginan Putri untuk bisa bebas murni dan minimal tidak sampai dihukum mati, dikatakan Reza, karena di persidangan ini terdakwa seperti Putri Chandrawati tidak disumpah, jadi dipersilakan saja dia mau membual, berhayal atau diam 1000 bahasa. Hal ini dimungkinkan karena proses hukum tidak hanya bekerja pada pengakuan, tapi pembuktian dan ada saksi-saksi juga yang dihadirkan. Sepanjang perjalanan kasus ini, Putri Chandrawati memiliki kredibilitas yang tidak positif. Hal ini didasarkan
Hal ini didasarkan pada satu perbandingan antara pernyataan satu dengan yang lain dan antara pernyataan dengan perbuatan. Dia mencontohkan saat Putri mengaku mengalami kekerasan seksual, namun anehnya dia justru tidak mau diperiksa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang akan memberikan perlindungan. Putri yang mengklaim sebagian korban kekerasan seksual juga malah menampakkan diri di depan publik menyebutkan identitas dan namanya. Padahal ini dilarang dalam tindak pidana kekerasan seksual. Itu kita sanksi, kok ada ya korban kekerasan seksual yang justru muncul di hadapan publik. Sedangkan profil korban umumnya mengisolasi dari lingkungan sosial, kata alumnus Universitas Melbourne, Australia. Karena kredibilitas Putri yang negatif dan buruk itulah Reza mengaku mengangsihkan kesaksiannya. Saya punya alasan untuk sanksi. Betul-betul ragu kepada kebenaran perkataan dan kejujuran yang dia tampilkan, apapun itu di hadapan majelis hakim, tukas Reza Indragiri.